Badai dahsyat Leonardo datang. Iberia bersiap hadapi bencana besar. Semua perhatian kini tertuju pada semenanjung Iberia, rumah bagi Spanyol dan Portugal. Sejak Selasa, 3 Februari 2026, kawasan ini resmi memasuki status siaga tinggi akibat kedatangan badai Leonardo yang diperkirakan akan membawa dampak serius. Langkah-langkah darurat sudah segera diambil oleh kedua negara untuk melindungi keselamatan jutaan warganya. Badan Meteorologi Spanyol, yang dikenal dengan nama AEMET, telah mengeluarkan peringatan merah tingkat tertinggi dalam sistem peringatan cuaca negara tersebut untuk wilayah Ronda dan Grazalema di bagian selatan Provinsi Andalusia pada hari Rabu. Otoritas tidak menyembunyikan kekhawatiran, menyatakan bahwa badai ini membawa bahaya luar biasa, dengan risiko utama berupa banjir bandang yang bisa muncul dalam sekejap, serta tanah longsor di area-area yang sudah dikenal rawan kerusakan akibat gerakan tanah. Pemimpin pemerintah daerah Andalusia, Juanma Moreno, langsung mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan tidak meremehkan ancaman yang ada. Dikutip dari lembaga berita internasional AFP, ia menekankan pentingnya menjalankan kehati-hatian maksimal dan menggunakan akal sehat dalam setiap keputusan selama kondisi cuaca ekstrim berlangsung. Kita tidak bisa mengambil risiko dengan keselamatan nyawa. Patuhi instruksi dari pihak berwenang dan hindari aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan, ujar Moreno dalam pernyataannya. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, personel militer telah dikerahkan ke wilayah yang menjadi fokus perhatian untuk membantu tim penyelamatan dan layanan darurat lainnya. Selain itu, kebijakan penutupan sekolah juga telah diumumkan. Seluruh sekolah di Andalusia akan ditutup pada hari Rabu. Pengecualian hanya diberikan untuk provinsi paling timur, Almeria, yang diperkirakan tidak akan terpengaruh secara signifikan oleh badai Leonardo. Di negara tetangga Portugal, Badan Cuaca Nasional IPMA juga tidak tinggal diam. Pada hari Selasa, tepat saat badai Leonardo mulai mendekat dari arah Samudra Atlantik, mereka menetapkan status siaga oranye untuk seluruh wilayah pesisir negara tersebut. Tak hanya itu, wilayah utara dan tengah Portugal juga berada dalam pengawasan ketat akibat perkiraan kondisi cuaca yang ekstrim mulai dari hujan salju lebat di dataran tinggi, angin kencang dengan kecepatan mencapai puluhan kilometer per jam, hingga curah hujan tinggi yang diperkirakan akan berlangsung terus-menerus hingga hari Sabtu mendatang. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena Portugal baru saja mengalami gelombang badai dalam beberapa pekan terakhir. Badai Christine yang melanda pekan lalu telah menimbulkan korban jiwa yang tragis 5 orang tewas dan sekitar 400 lainnya luka-luka, dengan kerusakan terparah terfokus di wilayah Leiria. Menanggapi dampak luas yang ditimbulkan oleh serangkaian badai, pemerintah Portugal telah resmi menyetujui rencana rekonstruksi berskala besar senilai 2,5 miliar euro atau setara dengan 42 triliun rupiah. Anggaran ini diperlukan mengingat puluhan ribu rumah di berbagai wilayah masih terputus dari jaringan listrik, selain ribuan bangunan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Para ilmuwan dari berbagai lembaga penelitian juga menegaskan bahwa fenomena cuaca ekstrim seperti ini tidak bisa dilepaskan dari dampak perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia, yang membuat peristiwa semacam ini menjadi lebih lama berlangsung, lebih sering terjadi, dan lebih intens dalam kekuatannya. Untuk masyarakat Spanyol sendiri, kedatangan badai Leonardo juga memicu trauma mendalam yang masih sangat terasa. Baru pada Oktober 2024 lalu, negara ini mengalami bencana banjir paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan lebih dari 230 orang tewas. Sebagian besar korban berasal dari wilayah timur Valencia, di mana banjir datang dengan sangat cepat dan menghancurkan hampir semua yang ada di jalurnya. Saat badai Leonardo terus melanda semenanjung Iberia, otoritas di kedua negara terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap perkembangan cuaca dan kondisi lapangan. Warga kembali diimbau untuk selalu mengikuti instruksi resmi dari pihak berwenang, mengakses informasi dari sumber yang terpercaya, dan saling membantu antar sesama.
Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.